Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Ya, langsung saja kita lihat bentuk umum dari persamaan trigonometri kuadrat. Jadi di sini ada 3 ya, sin, cos, tan, dan dia bentuknya kuadrat semua. Di mana sin kuadrat x dan di sini sin x itu dia merupakan variabelnya. Jadi jika kalian masih ingat waktu kelas 10, kalian kan belajar tuh yang x kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 ya, dimana x-nya itu adalah variabel. Nah di sini persamaan kuadratnya itu dia adalah bentuk trigonometri, jadi variabelnya itu adalah yang bentuk trigonometri, sin, cos, dan tan gitu. Jadi untuk menyelesaikan soal ini itu sama ya, seperti bentuk persamaan kuadrat yang sudah kalian pelajari waktu kelas 10 pada matematika wajib ya. Ada 3 kan. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir biasanya disebut rumus ABC atau rumus kuadrat. Nah, sekarang perhatikan. Jadi, ada 3 metode ini, itu kalian hanya pilih salah satunya saja. Jika kalian menggunakan memfaktorkan ya, berarti 2 metode yang lain itu tidak perlu kalian gunakan kembali ya. Jadi, langkahnya itu nanti kalian misalkan sin X ini atau cos X atau tan X itu menjadi suatu variabel ya, alfabet dari A sampai Z itu terserah kalian mau misalkan apa. Misalkan sin X sama dengan M ya, atau apa gitu variabelnya. Jadi seperti itu. Nah, supaya langsung kalian temukan bayangan bagaimana menyelesaikan soal ini, mari kita bahas terlebih dahulu contoh soalnya. Contoh yang pertama itu adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat X ditambah sin X dikurang 2 sama dengan 0 dalam interval 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi artinya minimalnya itu 0 derajat, maksimalnya itu 360. Lewat daripada itu, maka dia tidak memenuhi penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, penyelesaiannya seperti yang sudah saya bilang, bahwa kita harus memisahkan terlebih dahulu sin X. Di sini kan soalnya sin X ya, sin X kuadrat ditambah sin X dikurang 2. Maka kita misalkan sin X-nya ini dengan suatu variabel. Di sini saya menggunakan P. Jadi sin X sama dengan P. Nanti kita peroleh sin X ya, sin tadi kan sama dengan P. Jadi di sini kan sin kuadrat X. Maka nanti berubah menjadi P kuadrat. Jadi semua sin berubah menjadi P. Ditambah sin X, berarti ditambah P. Dikurang 2, karena 2 itu tidak memiliki sin, maka dia tetap sama dengan 0. Kayak gini ya. Setelah itu, kita faktorkan. Ya, karena di sini P kuadrat, maka kalian tulis P dan P seperti ini. Lalu, lihat yang di belakang, negatif 2. Negatif 2 ini berarti perkalian yang hasilnya negatif 2. Ada 2 kan? Ada negatif 2 dikali 1 atau negatif 1 kali 2. Nah, yang hasilnya negatif 2. Nah, sekarang lihat yang di tengah, positif P. Positif P berarti positif 1. Jika ditambahkan, itu hasilnya positif 1 yang mana? Ya, min 2 ditambah 1 itu min 1. Min 1 ditambah 2 itu sama dengan positif 1. Sehingga nanti yang kita ambil adalah yang negatif 1 plus 2 ini. Ya, kita peroleh nanti plus 2 dan min 1. Setelah itu, ini sama dengan 0. Ya. Setelah itu, kita cari pembuat 0-nya. Ini sama dengan 1. Oke, pembuat 0-nya. Bagaimana itu mendapatkan P sama dengan negatif 2 dan P sama dengan 1. Jadi kita cari pembuat 0-nya, di mana P tambah 2 tadi yang di dalam kurung itu sama dengan 0. Sehingga nanti P-nya sama dengan negatif 2 karena pindah ruas ya, positif pindah jadi negatif ya. Jadi untuk P sama dengan negatif 2 seperti itu. Untuk P sama dengan 1, caranya sama seperti itu. Silakan kalian coba sendiri. Nah, perhatikan P sama dengan 2. P sama dengan 2 ini dia tidak memenuhi karena P itu kan tadi sin ya. P tadi itu adalah permisalan dari sin, di mana sin itu nilai paling tingginya adalah 1 dan paling rendahnya adalah negatif 1. Ini kalau kalian gambar grafiknya itu seperti ini.
satu gunung, satu lembah, ya. Dimana di sini nilainya sama dengan 0, paling tingginya itu sama dengan 1, dan paling rendahnya itu min 1. Jadi kalau kalian ditanya, paling rendah daripada nilai sin itu adalah min 1, bukan 0, ya. Jadi min 1, karena sudut itu kan satu putaran, dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kayak gitu. Jadi ada negatif 1 itu paling rendahnya. Sehingga negatif 2 itu tidak memenuhi karena dia tidak termasuk daripada interval yang ada pada sin gitu. Setelah itu P sama dengan 1. P sama dengan 1 dia memenuhi otomatis ya, karena dia nilai paling tingginya dari suatu sin. Nah, sekarang penyelesaiannya berarti hanya ada satu saja untuk sin sama dengan sin X sama dengan 1. Nah, jadi kalian peroleh kan tadi P sama dengan 1 nih, ya. Kalian ganti nilai P-nya itu menjadi sin kembali, ya, ubah kembali. Jadi dari P ubah menjadi sin. Nah, nanti kalian peroleh ya sin X sama dengan 1. Nah, kalian ubah persamaan trigonometrinya. Jadi sin X sama dengan sin berapa yang hasilnya 1, yaitu sin 90 derajat. Nah, kalau sudah, kalian selesaikan. Untuk sin kan rumusnya ada 2 ya. Yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, di mana alfanya itu adalah 90 derajat. Nah, sekarang perhatikan. Kita ganti K-nya dengan 0, ya. Karena kalau negatif 1, ini negatif 1 dikali 360 kan negatif 360 nih. Hasilnya itu negatif lebih besar daripada alfa yang kita punya 90. Berarti nanti hasilnya itu negatif. Sedangkan interval yang diminta paling rendahnya adalah 0 derajat, bukan negatif. Nah, berarti nggak perlu kalian cari nilai K sama dengan negatif 1 gitu. Jadi untuk K sama dengan 0, nilai X-nya itu dia memenuhi, itu nilai 90 derajat. Ya, ganti saja K-nya di sini dengan 0. 0 dikali 360 derajat itu 0. 0 ditambah 90 itu 90 derajat. Sehingga dia memenuhi. Untuk K sama dengan 1, dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena 1 dikali 360 saja itu sudah 360 nilai maksimal yang diminta untuk soal ini. Nah, lalu ditambah lagi dengan 90 sehingga nanti hasilnya menjadi 450 dan dia tidak memenuhi. Lanjut ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360, di mana alfanya tadi 90 derajat, sama alfanya 90. Lalu kita kurangkan 180 dikurang 90, itu nilainya sama dengan 90 derajat. Untuk tambah K ini tetap ya. Nah, jadi apa artinya? Di sini hasil untuk rumus yang kedua ini, itu dia sama dengan rumus yang pertama. Sehingga tidak perlu lagi kita jabarkan penyelesaiannya. Ya, kita ganti-ganti K-nya itu tidak perlu, karena nilainya pasti sudah sama dengan yang pertama. Jadi, langsung saja kita tulis himpunan penyelesaiannya yaitu 90 derajat saja. Hanya ada satu sudut yang memenuhi untuk soal ini. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 7 kali tan kuadrat X dikurang 6 tan X dikurang 1 sama dengan 0 dalam interval yang sama 0 sampai 360 derajat. Penyelesaiannya sama nih, yaitu tannya kita misalkan dengan variabel. Di sini saya menggunakan variabel P. Jadi tan X sama dengan P. Ya, nanti kita peroleh 7 tan kuadrat X, berarti menjadi 7P kuadrat gitu. Dikurang 6 tan, berarti dikurang 6P. Dikurang 1 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, sama seperti tadi, kita faktorkan, ini sama dengan 0, ya. Jadi, kita peroleh di sini, P-nya sama dengan negatif 1/7, atau P-nya sama dengan positif 1. Sama nih, kayak tadi, cara mencarinya. Berarti 7P ditambah 1 sama dengan 0. Berarti 7P sama dengan negatif 1. Ya, positif 1 tadi pindah jadi negatif 1. Lalu P-nya sama dengan negatif 1/7. Ya, karena 7P itu artinya 7 kali P. Kali kan pindah jadi bagi. Sekarang, kita analisis. Apakah negatif 1/7 itu dia merupakan nilai yang memenuhi untuk tan atau tidak, ya. Jadi untuk P sama dengan negatif 1/7 dia memenuhi, ya.
Karena batas daripada tan itu paling rendahnya adalah negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, untuk P sama dengan 1, dia juga memenuhi karena tan daripada 45 derajat kan, ya, tan 45 derajat itu kan sama dengan 1. Jadi untuk P sama dengan 1 dia memenuhi. Ya, karena tadi saya jelaskan bahwa ini itu adalah interval yang untuk tan. Jadi gini maksudnya. Ya, kalian buka terlebih dahulu kalkulator kalian di HP ya. Setelah itu kalian pilih yang bentuk ini ya. Nanti akan muncul beberapa pilihan operasi yang lain ya. Di sini ada sin, cos, tan ya. Nah, sekarang saya pilih yang tan karena saya ingin menjelaskan yang tan. Jadi tan 0 itu kan nilainya sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Nah, sekarang saya ganti nih. Tan 30 itu adalah 0,577. Itu artinya ya, kalau kalian ketahui bahwa tan 30 itu kan nilainya itu adalah 1/3 akar 3 ya. Jadi akar 3 nih saya tulis akar 3 ya, itu dapatnya adalah 1,73 dibagi dengan 3. Nah, jadi 1/3 akar 3 itu nilainya sama dengan 0,577 sekian seperti ini. Ya. Nah, lanjut nih. Tan 30 tadi sudah tan 45 itu sama dengan 1, benar. Tan 60 itu sama dengan 1,73. Perhatikan nilai hasilnya nih ya. Nah, sekarang tan 90 itu dia tidak ada nilai ya, karena dia tidak terdefinisi. Nah, makanya nanti untuk grafiknya itu dia ada asimptotnya. Ya, nanti akan saya tampilkan grafik trigonometri untuk tan itu seperti apa, ya. Nah, jadi perhatikan rentangnya berarti ya, tadi kan sampai 60 nih. Bagaimana dengan 70? Oh, dia naik jadi 2,74. Terus tan 80 dia juga naik nilainya jadi 5,671 sekian-sekian. Bagaimana dengan tan 85? Karena 90 tadi kan dia tidak memiliki nilai ya. Maka yang mendekati 90 kita cobain sekarang. Jadi untuk tan 85 itu nilainya 11,43 sekian-sekian. Nah, kita lanjutkan naik angkanya misalkan tan 87 jadi 19 ya. Tan 88 28. Bagaimana tan 89? Itu sudah mendekati 90 ya. Nilainya sama dengan 57. Namun kalian ketahui bahwa nilai dari 90 itu nilainya itu dia tidak 89 saja yang mendekati 90, maksud saya itu seperti itu. Tapi ada 89,99. Nah, kalau dia 9-nya satu saja nih, satu angka di belakang koma, nilainya itu sudah seratusan, 572. Bayangkan, ya. Bagaimana kalau 9 di belakang komanya itu banyak? Artinya itu dia mendekati sekali dengan 90. Maka nilainya kalian bayangkan saja. Ini ada 5 angka di belakang koma, nilainya itu sudah 5 jutaan. 5.729.577,94 sekian-sekian. Jadi apa artinya? Jadi dia tidak terbatas. Semakin banyak 9-nya yang di belakang koma itu, semakin dia besar angkanya ya untuk nilai tan tersebut. Jadi tan 90 itu dia memang tidak memiliki nilai. Nah, lalu bagaimana jika nilai tan-nya itu lebih daripada 90 ya, misalkan 91 gitu. Jadi kita coba tan 91 itu negatif 57. Nah, artinya apa? Dia sudah di bawah sumbu X. Sumbu X. Jadi kalau saya coba nih 90,01 itu nilainya adalah min 5.729, sekian-sekian ya. Jadi itu kalau nolnya semakin banyak dan ujungnya itu adalah 1, maka artinya dia semakin mendekati 90 derajat dari arah kanan gitu. Nanti akan kalian bahas di limit fungsi di matematika wajib, itu mendekati arah kanan dan arah kiri ya dari suatu bilangan. Seperti itu. Jadi intinya apa? Tan 90 itu dia tidak memiliki nilai. Sehingga
angka-angka atau sudut-sudut yang mendekati 90 derajat, ya, seperti saya bilang tadi 89,99999 itu nilainya bakalan tinggi, ya. Jadi batas bawah dan batas akhir suatu nilai tan itu dia tak terdefinisi, jadi tak terhingga. Jadi maksudnya tak min tak terhingga sampai positif tak terhingga itu seperti itu, ya. P sama dengan negatif 1/7, ya. Jadi kita tulis kembali P sama dengan negatif 1/7, karena tadi P itu dia kita misalkan dengan tan, maka kita ganti. Jadi tan X sama dengan negatif 1/7, di mana negatif itu menunjukkan bahwa sudutnya berada di kuadran 2 atau di kuadran 4. Nah, sekarang kita ambil yang kuadran 2 saja, supaya angkanya tidak terlalu besar. Nah, sebelum kita menentukan nilai tan berapa yang hasilnya negatif 1/7, maka kita cari terlebih dahulu kira-kira tan berapa yang hasilnya 1/7. Nah, sekarang kita cari kira-kira X-nya itu atau sudutnya berapa, tan berapa yang hasilnya itu 1/7. Nah, sebelum kita cari sudutnya, kita cari dulu nih 1/7 itu sama dengan nilainya berapa. Kita buka kalkulator kembali di sini, sama seperti tadi caranya, ya. Jadi pertama 1 bagi 7 dulu, itu nilainya sama dengan 0,1428 bla 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 bla. Nah, kita misalkan aja 0,14 gitu ya. Nah, sekarang kita cari bagaimana mencari sudut untuk nilai segitu, ya. Oke, gini aja. Supaya gampangnya kalian ketahui bahwa tan 45 derajat itu sama dengan 1, ya. Kita ambil contoh dulu. Nah, caranya di sini kan ada menu ya. Menu rumus operasi matematika. Nah, kalian pilih yang tanda panah ini, ya, sehingga nanti dia membuka menu yang lain gitu, operasi yang lain. Nah, sekarang pilih tan pangkat negatif 1 ini. Tan pangkat negatif 1, kalian pilih. Terus kalian masukkan hasil daripada tan 45 tadi sama dengan 1. Jadi kita masukkan. Nah, di sini muncul 45. Artinya apa? Itu adalah sudutnya. Jadi, tan berapa yang hasilnya 1, itu dia nilainya adalah 45 derajat. Bisa dipahami ya? Jadi untuk mencari sudut itu bisa kalian menggunakan kalkulator, untuk bukan sudut istimewa ya. Jadi bukan yang ada di tabel. Itu bisa kalian minta bantuan kalkulator. Nah, sekarang kita cari, pilih yang sama, tan pangkat negatif 1 ini, ya. Tan, tadi kan nilai dari 1/7 itu 0,14, ya. Nah, sebenarnya kan ada nih beberapa, jadi saya ambil 2 angka di belakang koma saja. Hasilnya itu adalah 7,9696103943. Ya, jadi kalau kita bulatkan, nilainya sama dengan 8. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tan 8, ya, tan 8 nilainya itu sama dengan 0,14. Lalu di sini kita gunakan rumus sudut berelasi. Karena dia berada di kuadran 2, maka di sini saya menggunakan yang 180. Sebenarnya bisa nih yang 90 ditambah X, ya. Nanti jawabannya di sini sama dengan min kotangan X, dimana kalau dia 90, itu kan dia ganjil ya. Ganjil, maka tan akan berubah menjadi lawannya, yaitu kotangan. Nah, supaya gampang, saya ambil yang genap. Jadi 2 dikali 90 atau 180 ini saya gunakan, ya. Jadi tannya itu dia tetap. Tapi di sini masih ada negatif karena dia berada di kuadran 2, tan bernilai negatif di kuadran 2. Nah, saya masukkan di sini. Tadi kan kita peroleh nih bahwa tan berapa yang hasilnya 1/7. Nah, itu kan adalah tan 8. Jadi saya ganti di sini tan 8. Tan X-nya saya ganti tan 8. Dan X yang di dalam kurung sini itu berubah menjadi 8. Jadi kita peroleh nih kesimpulan akhirnya bahwa tan 172 itu sama dengan negatif 1/7. Seperti itu. Berarti alfanya berapa? 172 diperoleh dari 180 dikurang 8. Sehingga kita ubah dalam bentuk persamaan trigonometrinya. Jadi yang tadi kita peroleh itu adalah tan X sama dengan negatif 1/7 yang di awal tadi, ya. Berarti kita ubah nih kiri kanannya menjadi tan. Berarti tan X sama dengan tan 172 derajat. Karena negatif 1/7 tadi kita peroleh adalah 172 derajat. Oke?
Nah, sekarang rumusnya ada satu untuk tan, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat, di mana alfanya 172 derajat. Maka langsung kita substitusikan ke nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, ya, maka X-nya yang diperoleh adalah 172 derajat. Bisa kan mendapatkan nilainya itu bagaimana? Ya, jadi 0 dikali 180 itu 0, ya, 0 ditambah 172 itu sama dengan 172. Nah, sekarang K untuk sama dengan 1. K sama dengan 1, maka nilai X-nya itu adalah 352. Oke? Nah, itu 352 kan mendekati sekali dengan 360, maka untuk K sama dengan 2, itu tidak perlu kalian uji. Lalu bagaimana dengan K sama dengan negatif 1? Kira-kira dia memenuhi atau tidak? Nah, ternyata tidak, karena negatif 1 dikali 180 derajat, sorry ini saya kurungi dulu. Ya, jadi negatif 1 dikali 182 derajat itu kan negatif 180. Nah, jadi kalau saya tulis kembali itu seperti ini. Jadi X sama dengan 172 dikurang 180 untuk yang ini ya, yang K sama dengan negatif 1. Jadi 172 dikurang 180 itu nilainya sama dengan negatif 8. Nah, dia tidak memenuhi karena nilai minimumnya itu dia adalah 0 derajat. Sekarang untuk P sama dengan 1 sama. Jadi tan X sama dengan 1, di mana tadi saya bilang bahwa P itu adalah tan, ya, kita ganti. Jadi tan X kita ganti P kita ganti menjadi tan X, sehingga kita peroleh tan X sama dengan 1. Nah, kita ubah dalam bentuk persamaan trigonometrinya menjadi tan X sama dengan tan 45 derajat. Ya, alfanya berarti 45 derajat. Rumusnya hanya ada satu. Ya, kembali di sini kita peroleh X-nya sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, dia memenuhi, nilainya adalah 45 derajat. Untuk K sama dengan 1, dia juga memenuhi, nilainya sama dengan 225. Namun, untuk K sama dengan 2, dia tidak memenuhi, karena nilainya 405 derajat. Karena di sini kan 180 dikali 2 itu sudah 360, ditambah lagi 45. Jadi lebih daripada 360 yang diminta untuk soal tersebut. Nah, oke. Berarti langsung saja kita simpulkan HP yang diperoleh. Kita urutkan dari nilai yang awal tadi sama nilai yang kedua ini, itu kita urutkan. Nilai yang paling kecil adalah 45 derajat, maka di sini kita tulis 45 derajat. Terus 172 diikuti 225 dan terakhir 352 derajat. Jadi ada 4 buah sudut yang memenuhi untuk soal ini. Oke, bagaimana dengan soal yang ketiga ini? Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos kuadrat X dikurang cos X dikurang 2 sama dengan 0 dalam interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk soal yang ketiga ini, silahkan kalian coba ya. Ingat, rumus penyelesaian daripada cos itu ada 2 ya. Alfanya positif 1, yang satunya lagi negatif. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.